Perkenalkan, namaku Devina Pratmasari Gunarti dengan NIM 211414017. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu sebagai langkah awal untuk membangun karakter peserta didik dalam upaya untuk mengakui dan menghargai segala bentuk perbedaan. Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, agar mengetahui lebih dalam mengenai isu-isu terkait pendidikan multikultural, mari kita ulas satu persatu. 1. Keragaman identitas budaya daerah. Keragaman yang ada di Indonesia menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keanekaragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi tersebut memiliki potensi untuk memecah belah dan menjadi tempat bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi yang terjaga dengan baik antar budaya daerah, sehingga dapat menghambat proses pendidikan multikultural di Indonesia. Untuk itu, dalam mengantisipasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya ada, tumbuh dengan sewajarnya. Selanjutnya, diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahnya. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan masing-masing warga daerah dapat saling mengenal, memahami, menghayati, dan saling berkomunikasi. Kedua, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan dalam suatu masyarakat. Dan sebaliknya, fanatisme sempit di mana masyarakat menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi, itulah yang berbahaya. Tidak sedikit fanatisme ini menyerang masyarakat yang memiliki multikulturalisme, bahkan sampai menimbulkan korban. Misalnya yaitu fanatisme sempit yang terjadi di kalangan supporter bola di tanah air ini, sering membabi buta dan sudah jelas bahwa hal tersebut tidaklah sehat. Di sini pendidikan multikultural memiliki peran yang harus diutamakan sebagai wahana peredam fanatisme sempit. Karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Ketiga, keberpihakan yang salah dari media massa. Begitu banyak berita buruk mengudara di mana memang sangat layak jual dan selalu mendapat perhatian publik. Namun, apabila berita seperti itu menjadi kecenderungan, maka lambat laun akan dapat memberikan pengaruh negatif juga pada budaya kita. Tontonan seharusnya menjadi tuntunan. Media sangat mempengaruhi opini publik dalam menyoroti berbagai peristiwa. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan memberikan solusi bahwa generasi sekarang dan selanjutnya memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis terhadap apa yang ditayangkan oleh media massa. Mata boleh saja mengembara dalam melihat media massa, namun pemikiran sudah seharusnya tidak mudah tersulut bara negatif yang ada di dalamnya. Pendidikan multikultural diharapkan dapat menjadi solusi bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan pendidikan yang berlandaskan pada kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Artinya bahwa setiap manusia berhak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pendekatan pendidikan multikultural merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan sikap toleransi dalam diri setiap individu. Pendekatan ini diperlukan agar masyarakat dapat menerima dan menghargai keanekaragaman etnis di Indonesia. Itulah isu-isu terkait pendidikan multikultural. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana pendidikan multikultural tersebut.
Saya Devina, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pengucapan kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.